Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Eka dari kelas 11 IPS akan mempresentasikan cara kerja otak kiri dan otak kanan. Pengertian otak. Otak adalah suatu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Volume otak berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang. Fungsinya, otak terletak di dalam kepala dan mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami. Kedua, sebagian pusat pengaturan organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sangat sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Otak besar. Sesuai dengan namanya, otak besar merupakan bagian yang terbesar pada otak. Dengan otak besar, manusia dapat berpikir, mengendalikan pikiran, mengingat, dan bahkan berbicara. Otak besar dibagi menjadi beberapa bagian yang menyusunnya, yaitu lobus frontal, yaitu bagian otak besar yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak besar. Lobus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia, seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreativitas, pusat kontrol perasaan, seks, dan kemampuan berbahasa. Selanjutnya, lobus parietal merupakan bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubungan dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Selanjutnya, lobus occipital merupakan bagian otak besar yang berada paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan atau visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Yang terakhir, lobus temporal merupakan bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara verbal manusia, sehingga dengan adanya lobus temporal ini, manusia dapat berbicara serta membedakan berbagai bahasa. Berikut adalah contoh gambar otak bawah dan otak atas. Selanjutnya, otak kecil. Otak kecil merupakan bagian otak yang berada di bawah lobus occipital otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia, seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antar otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa adanya otak kecil, maka dapat dibayangkan betapa sengsaranya hidup manusia. Gerakan menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya, batang otak. Batang otak ialah bagian otak yang tidak kalah penting dengan otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang hingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak mengatur fungsi dasar manusia, seperti mengatur proses pernapasan, proses denyut jantung, proses kerja ginjal, dan hal lain yang vital bagi manusia. Oleh karena itu, di dalam medis dikenal dengan mati batang otak, yaitu suatu keadaan cederanya batang otak yang mengakibatkan orang tersebut mati biologis. Selanjutnya, sistem limbik.
Sistem limbik merupakan bagian otak yang terletak di tengah-tengah otak. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubungan dengan alam sadar manusia. Pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lagi. Perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan. Otak kiri, kecerdasan intelektual, logika. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir logis, nyata, bersifat umum. Contohnya, matahari terbit di sebelah timur, dan ada laki-laki dan ada perempuan. B. Hitung linear. Otak kiri berhubungan dengan kemampuan melakukan hitungan linear atau hitungan yang berurutan. Contohnya 2, 4, 6, 8. Maka dua bilangan berikut adalah 10 dan 12. Dalam hitungan ini, bilangan ditambah secara linear dari bilangan sebelumnya. C. Urutan bahasa. Otak kiri juga berhubungan dengan kemampuan dalam mengurutkan kata atau bahasa. Contohnya, jika kambing makannya rumput, maka mobil menggunakan bensin ya tentunya. Yang kedua, ada sendok ada garpu. Maka kalau ada amplop harus ada perangko. Bisa jadi uang sih. Yang kedua yaitu otak kanan, aritmen. Otak kanan berhubungan dengan ritmen atau irama. Contohnya, setiap aranger pasti berusaha membuat aransemen musik yang berbeda dengan aransemen musik orang lain. Karena jika mereka membuat aransemen musik yang sama, mereka dapat dikatakan plagiat. Adanya keseharusan membuat aransemen yang berbeda ini akan memacu mereka membuat irama yang berbeda dan musiknya. Hal ini mengembangkan kemampuan otak kanan mereka. B. Kreativitas. Otak kanan berhubungan dengan kemampuan menampilkan kreativitas. Kreativitas bisa nampak ketika seseorang selalu mencari cara yang baru, yang berbeda, dan cara-cara yang dipakai orang-orang di sekitarnya. C. Imajinasi. Imajinasi adalah daya hayalan. Bisa nampak ketika seseorang menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tetapi bisa juga mengubah karya yang ada dimodifikasi menjadi karya yang baru. D. Dimensi. Dimensi adalah kemampuan pandang ruang. Orang yang biasa bekerja di bidang yang berhubungan dengan dimensi seperti arsitek, desain interior, perkembangan otak kanannya akan bagus. E. Holistik. Holistik adalah berpikir secara menyeluruh. Artinya, setiap orang yang memiliki kemampuan berpikir holistik, maka dia akan melihat setiap pekerjaan dan persoalan secara menyeluruh. Contoh, ketika seseorang ibu ingin membuat sate ayam, dia menyuruh putrinya belanja keperluan ke pasar. Jika putrinya membeli daging ayam saja, maka otak kirinya masih dominan. Tetapi jika dia membeli daging ayam, tusuk sate, kecap, arang, dan keperluan lain untuk membuat sate ayam, maka dia sudah berpikir secara holistik, yang berarti otak kanannya sudah berkembang mengimbangi otak kiri. Selanjutnya, cara membuat otak cemerlang. 1. Selalu bersikap dan berpikir positif. 2. Harus senantiasa berpikiran yang bersih. 3. Memiliki motivasi untuk berdaya saing, bekerja secara sehat dan positif. 4. Mengkonsumsi makanan yang sehat untuk kecerdasan otak. 5. Senantiasa melakukan senam atau gerakan yang bisa merangsang otak. 6. Senantiasa mengatur waktu tidur yang cukup untuk otak beristirahat. Yang terakhir, berdoa dan bersihkan pikiran-pikiran kotor.
Slebeu. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita bisa membahas materi selanjutnya. Terima kasih.